Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binasta'in ala mudin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi kullatil atikni. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So, materi kali ini belajar dari pengalaman fatal, kesalahan fatal saya dalam menangani kredit macet perusahaan dengan bank. Dan ini pengalaman ini berharga sekali. Semoga Anda tidak mengalami seperti saya. Jadi saya pun belajar dari kesalahan saya 10 tahun lalu bersama, mungkin lebih 15 tahun lalu bersama ayah saya, mertua saya, dan juga om saya di Bandung. Kalau dengan om saya itu 30 tahun lalu. Om Yanto dalam penanganan masalah kredit macet di bank, dan ini pengakuan ayah mertua saya. Jadi gini, banyak pengusaha yang tidak tahu tentang cara-cara yang baik untuk selesaikan kredit macet hutangnya di perbankan dan berakibat buruk pada kebangkrutan berupa menjual aset dengan secara salah dan murah, aset dilelang hingga hutang kita dicesi serta kadang di AIDA. Apa yang dimaksud dengan AIDA? Anggunan yang diambil alih aktiva yang diperoleh oleh bank baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik anggunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik anggunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Jadi kalau Anda nggak paham segala macam-macam di CSI pun Anda akhirnya pasrah gitu dan nggak ngerti caranya. Jadi gini, saya ngalami sendiri sob. Sekarang ini alhamdulillah beberapa setelah saya tahu segala macam-macam bla bla bla, saya bukan hanya sudah di CSI pun mereka nggak bisa ngambil aset saya gitu. Sudah dilelang pun agak susah untuk gimana. Kenapa? Karena kita ngerti kalau dia bermain secara hukum, kita harus ngerti hukum sedikit gitu. Sedikitnya. Tapi hukum ini hukum bisnis juga gitu. Kita harus ngerti juga logika di pengadilan seperti apa, logika penyelesaian seperti itu Anda harus tahu gitu. Dan usahakan kalau bisa menyelesaikan masalah ini jangan dipendam sendiri gitu. Oh saya pengusaha besar ratusan miliar segala macam saya selesaikan. Banyak orang ratusan miliar kapan hari kemarin 400 miliar itu kena kelela asetnya hanya hutang cuman berapa M ya, cuman sekitar 40 M itu kena asetnya 200 miliar lebih gitu. Yang 200 lagi masih bermasalah, nggak selesai gitu. Terus intinya seperti itu. Tadi om saya itu adalah Om Yanto, ini adalah rekan dan guru pertama saya dalam bisnis, dan sekarang ini dalam keadaan bangkrut, pabrik komponnya karetnya, terus workshop, kantor, dan rumah besarnya hilang dilelang dan dijual murah untuk menutupi kredit macetnya di bank dulu. Dan ini Om Yanto ini adalah partner bisnis saya ketika saya mulai dulu. Allah itu maha baik sob. Ketika saya lulus SMA, alhamdulillah saya sudah jadi miliarder. Oh dari orang tua saya? Bukan sob. Jadi saya kerja ini dari mulai, ini cerita sedikit, dari mulai kelas 3 SD saya sudah punya kios, 6 SD saya sudah punya kios segala macam-macam. SMP, SMA, jadi saya terus usaha terus, ayah saya mengajarkan saya usaha itu. Terus SMA saya diangkat anak orang Chinese juga, saya belajar dari filosofi orang Chinese bagaimana dia berusaha terus. Yang paling penting lagi adalah apa? Saya SMA itu saya sudah jadi wakil direkturnya ayah saya gitu. Ayah saya punya percetakan yang dari awal dari SMA pun saya sering negosiasi ke beberapa pejabat di Dikbud di Bogor segala macam-macam bla bla bla, ngantar surat segala macam-macam sampai saya beli bahan dan yang lain mesin, pembayaran mesin. Jadi saya biasa, kalau sekarang mungkin sudah biasa bawa uang ratusan juta gitu SMA loh untuk bayar segala macam-macam, dan itu saya nekat aja gitu loh karena saya bawa uang segitu, saya simpan di tas segala macam-macam, bukan naik mobil umum, saya anggap kayak buku, saya simpan di depan, saya duduk di belakangnya kelihatan gitu. Kalau ada orang ngambil tinggal saya injak aja gitu. Jadi saya nekat banget dari dulu gitu. Alhamdulillah dari situ saya udah punya pengalaman berbisnis dan yang lainnya. Ketika SMA saya Om Yanto ini, saya kan jualan ini spare part, dan ngambil spare partnya itu dari Om Yanto pabriknya, karena beliau itu punya fabrikasi workshop dan yang lain di Bandung dulu. Zaman itu aja kalau dia datang ke rumah itu pakai Mercedes. Mercedes jam itu mahalnya luar biasa, tipe E itu. Pakai supir dan gagahnya luar biasa. Kemana-mana kalau ke Jakarta dia pakai jas, pakai dasi, pakai pokoknya kemeja lengkap, jas segala macam-macam dulu. Saya kagum dengan beliau, dan ketika saya masuk salah satu pabrikasi kayaknya si KIA segala macam-macam harus menggunakan nama perusahaan segala macam-macam, ada omset yang cukup bagus, tapi om saya nggak mau ngambil dulu karena dia ada kerja di Krakatau Steel atau di mana, karena dia bisnis Krakatau Steel di mana-mana itu ngerjakan kompon dulu. Nah udah gitu karena dia nggak mau, dan saya itu bilang, om kenapa nggak mau, kan nggak mungkin bisnis ini
saya tinggalkan begitu saja, ada peluang segala macam-macam. Dan saya mulai usaha dari modal 50.000. Mungkin sekarang 5 juta lah zaman sekarang gitu. Dari 5 juta dan berkembang terus sampai akhirnya saya punya ruko, punya mobil, bisa punya karyawan. Manajernya siapa? Ya saudara saya semua, termasuk orang tua saya dapat masukan dari saya gitu. Dari perusahaan yang saya dirikan. Saya dirikan CV Atlantik dan yang lainnya. Jadi ketika om saya nolak segala macam-macam, akhirnya saya buat perusahaan sendiri. Dulu tuh susah so buat perusahaan. Ngurus PKP aja susahnya luar biasa. Saya ngurus sendiri segala macam-macam gitu. Sehingga berdirilah saya gitu. Dan bukan hanya Om Yanto yang saya supply, saya ambil suppliernya di Bandung. Termasuk om-om saya yang lain yang ada di Bandung yang punya pabrikasi saya supply juga. Saya ngambil di dia, saya kasih mesin, kadang-kadang saya kasih modal gitu. Dan alhamdulillah, dulu saya tanpa riba sama sekali. Jadi saya belajar dari ayah saya tuh menekankan bahwa saya tidak boleh riba. Ini saya cerita dulu ya di pengalamannya. Jadi Om Yanto ini luar biasa udah besarnya. Saya akhirnya diajak kerjasama untuk buat pabrik kompon. Kompon tuh bahan untuk karet segala macam-macam untuk dijadiin spare part segala macam-macam. Saya tuh masuk ke Mulia Keramik, kayak keramik, Roman segala macam-macam. Jadi pabrik-pabrik keramik itu saya masukin sebagai spare partnya. Jadi substitusi barang impor. Nah di situ saya belajar dari om saya. Cuman terakhir karena saya harus pindah ke Bali, saya nikah, saya tinggalkan om saya segala macam-macam tanpa merugikan beberapa aset saya, mereka yang megang juga nggak apa-apa, tapi karena saya memang batal kerjasamanya gitu. Akhirnya om saya jalan sendiri menggunakan pinjam ke bank gitu segala macam-macam. Dan akhirnya apa? Memang pabriknya jadi besar, omsetnya besar. Akhirnya apa yang kena? Yang kena bukan hanya pabriknya yang habis gitu. Seluruh gudang segala macam-macam kejual semua, termasuk rumahnya. Sekarang sudah almarhum. Di sisa umur terakhirnya di umur berapa tahun ya? 65 70. Beliau bangkrut, benar-benar bangkrut. Jadi benar-benar kayak miskin lagi, kasihan sob. Jadi bagi anda yang senang riba dan yang lainnya, silakan melakukan riba, itu haknya anda gitu. Tapi keberkahannya akan dicabut, termasuk om saya ini. Dan yang bermasalah dengan kredit itu bukan hanya om saya sob, tapi juga kakek saya gitu loh. Di Pagarsi itu dulu kalau kakek saya kemana-mana ngobrolnya aja makan malamnya itu dengan Soekarno katanya gitu. Kalau saya ke Bandung itu gedung milik saya dulu sebelumnya milik saya habis semua. Habisnya oleh apa? Salah satu bank yang sekarang masih berdiri sih, bank daerah, itu habis semua sob. Jadi bank daerah nggak saya sebut namanya ya, kerjasama segala macam-macam. Punya pabrik, ratusan karyawan dan yang lainnya. Kancingnya aja dari emas kakek saya itu. Tapi ya itu tadi, itu gunung punya saya terus sekarang jadi milik yang lain, habis semua. Gara-gara ini makanya ayah saya kenapa benar-benar anti riba dari awal. Jadi saya dulu marah sob dengan ayah saya. Kenapa? Ngapain sih saya kan mau berkembang harus dengan bunga bank gitu. Ternyata sedangkan mertua saya ngajarkan saya untuk bekerja sama dengan bank gitu. Dan alhamdulillah Allah menyelamatkan saya meskipun saya main terprosok dengan bank sampai 10-an M lebih gitu. Alhamdulillah udah selesai semua, tinggal sedikit sekarang, tinggal seperempatnya lagi gitu. Kalau main sepertiga seperempat. Karena 4 sertifikat udah saya bebasin termasuk aset yang lainnya gitu. 3 atau 4 kredit sudah saya tutup tahun 2022 ini. Padahal saya targetnya cuma 2 atau 3, ternyata Allah ngasih lebih loh. Terakhir sekarang ini 25 November kemarin saya bebaskan 1 lagi loh. Dan alhamdulillah diskonnya itu luar biasa. Yang satu yang dengan BPR kita, saya diskonnya bunga dendanya itu 1,8 M dihapus sama mereka gitu. Padahal susah gitu. Tapi harus ada kerelaan kita untuk menyelesaikan itu. Ada hal yang salah bagi saya ketika saya melakukan restrukturisasi di salah satu bank. Makanya yang terakhir ini bermasalah, tapi sampai di CSI segala macam, sampai masuk pengadilan. Dan itu gawatnya lagi bukan atas nama saya gunakan direktur saya yang minjam gitu. Rumit, tapi ternyata lah ketika kita pasrah kepada Allah, tawakal pada Allah, tetap ibadah segala macam-macam. Ada kerelaan istri, kita diskusi dengan istri saya. Makanya saya, kalau anda mau join dengan WA grup SKD, istrinya harus digabungkan juga biar tahu juga, paham. Dan anda harus mulai terbuka gitu. Kita ini nggak hebat sob, harus tidaknya pertimbangan istri, doa istri dan yang lainnya. Mungkin kelihatan istri tidak membantu, padahal luar biasa dengan puasanya, dengan tahajudnya, dengan sholat yang rajin, dengan ngajinya. Itu menjadi berkah bagi kita supaya kita bisa menyelesaikan. Jadi kesalahan saya adalah saya nanda tangan restrukturisasi, ternyata apa coba? Harusnya anggaplah satu hutang nilainya totalnya 500 juta gitu. Saya udah cicil hampir 250 juta gitu. Ternyata apa? Ketika restrukturisasi kan macet dan yang lain, kena denda dan lain-lain. Ketika restrukturisasi memang cicilannya jadi murah gitu. Harusnya 20 juta, saya cuma nyicil 5 juta gitu. Tapi intinya apa? Ketika restrukturisasi, di situ kesalahan saya gitu. Mereka bank itu masukkan meskipun rendah cicilannya tapi diperpanjang tenornya gitu. Harusnya saya waktu itu gini loh. Kenapa atas nama kredit, atas nama karyawan direktur saya? Karena saya ngasih tanah ke mereka buat mereka. Jadi karyawan saya jadiin masuk di satu bank BPR segala macam-macam. Saya kasih tanah tapi saya punya modal cuma 40% gitu.
40%, sisanya pinjam dari bank dulu. Saya pikir itu cara yang bagus, ternyata salah sob. Hancur semua. Jadi intinya apa? Harusnya kalau saya tidak kemarin sabar aja sedikit, uang 40% tadi kumpulin sampai 100% atau 80% baru saya negosiasi dengan orangnya, mungkin sudah kebeli tanah untuk ini apa karyawan saya. Jadi kemarin tuh saya ngasih tanah karyawan saya tuh ada yang 150 meter, ada yang 100 meter gitu. Ada yang 75 atau berapa gitu. Masing-masing tergantung ini. Ternyata apa? Dan saya pinjamkan ke bank atas sama mereka semua. Sebagian lagi saya kemarin memang top up gitu loh. Dengan jaminan lain gitu loh. Nah, tapi semua akhirnya berantakan semua. Itu gara-garanya apa coba? Saya susah negosiasi. Karena ketika dia bangkrut, diambil LPS, segala macam-macam, ternyata apa? LPS hanya berpatokan, bank juga berpatokan bahwa hutang terakhir saya yang saya tanda tangan di notaris adalah apa? Hasil restrukturisasi tadi gitu. Jadi harusnya saya kalau dan yang BPR kita itu kenapa diskonnya banyak segala macam-macam gara-gara apa? Gara-gara saya tidak pernah minta restrukturisasi. Jadi dia ngenakan bunga, saya nanya dia nggak masalah gitu. Kenakan bunga saya nanya dia nggak masalah. Saya nggak pernah minta restrukturisasi segala macam-macam. Jadi hutang 1,2 sebenarnya saya sudah bayar sih hampir 2 jutaan gitu. Udah gitu macet baru saya setahun atau 2 tahun ini terus macet gitu. Macet sampai 5 tahun 6 tahun lebih gitu. Intinya apa? Bunganya berbunga sama denda jadi 2,8. Tadinya negosiasi itu susah. Yang angka 2 miliar dia ngasih ke saya. Sedangkan saya bilang, saya jualkan aset saya, aset villa saya gitu. Jadi salah satu contoh kalau Anda mau menyelesaikan riba adalah apa? Anda harus rela kehilangan aset yang dari riba gitu. Nah, kenapa saya mudah jual segala macamnya? Karena saya minta keriduan istri. Dan saya bilang ke istri saya, siap gak kita jual? Jual aja mas, termasuk kantor mas, iklankan aja, semua saya iklankan. Rumah enggak, karena apa? Rumah tidak terkait dengan pinjaman bank, karena saya belajar dari orang Chinese bahwa rumah pribadi tidak boleh dipinjamkan. Saya takutin gitu. Meskipun waktu itu anggaplah harga rumah saya 5 miliar, saya ditawari 8 miliar sama bank gitu. Saya nggak mau ambil gitu. Yang lain aja asetnya. Ternyata alhamdulillah gitu. Rumah selamat segala macam-macam. Jadi kenapa rumah ini? Kalau kita sampai kehilangan rumah sob, ininya gawat gitu. Mental kita, mental istri, mental anak hancur semua gitu. Segala macam-macam. Jadi beban mental kita lebih berat lagi gitu. Dan alhamdulillah ketika ada orang datang ke rumah ini, saya bilang, jaminannya apa? Kantor. Ya di kantor aja selesaiin, nggak usah di rumah. Ngapain kamu ke rumah? Saya bilang, nggak ada hubungannya gitu. Jadi anak istri kita tenang gitu. Tapi saya bilang ke istri saya, akhirnya apa, dia rela ini, nggak apa-apa, kita nggak punya villa, nanti mudah-mudahan Allah ganti 10 kali lipat. Ya bener sob. Akhirnya apa, saya jual dengan ikhlas. Harga villa saya kalau kondisi normal dan lengkap segala macamnya mungkin 2,5 miliar gitu. Tapi kalau kondisi susah itu 2 miliaran. Laku 1,3 segala macam-macam. Akhirnya saya bilang, bagaimana kebetulan yang saya bebaskan, saya villa itu tidak ada terkait dengan hutang segala macam-macam, cuman untuk narik yang sertifikat dua kantor saya. Oh mungkin saya 6 sertifikat yang saya bebaskan dulu. 2 sertifikat kantor saya segala macam-macam, dia cuma ngasih satu sertifikat. Saya nggak bilang, saya tolak, ngapain saya dikasih satu sertifikat lain masih di tangan kamu, udah bilang. Kalau mau selesaiin sekalian. Kalau kamu bisa 2 miliar nggak apa-apa, kamu ambil 2 miliar gitu. Tapi sertifikat tarik semua, pajak dan yang lain kamu yang bayar gitu. Hanya apa, akhirnya bang nyerah segala macam-macam, dapat ada orang nawar 1,3, ya udah dilepas 1,3, sisanya apa, jadi pinjaman saya itu bunga denda saya diturunkan, dipotong sampai 1,8. Jadi saya hanya bayar 1,3 segala macam-macam. Udah 1,3 pun dia bayar pajak sama PV-nya, marketingnya. Karena apa? Karena yang jualkan itu luar biasa, saking baiknya Allah, yang jualkan bukan saya sob. Yang jualkan adalah, yang nyari nasabah adalah bank sendiri gitu. Dan sampai sekarang saya dengan direkturnya masih akrab, berkawan gitu. Luar biasa nggak? Jadi semuanya bukan karena saya, karena Allah gitu. Nah intinya apa? Pengalaman di sini, saya tidak pernah menandatangani restrukturisasi di bank BPR kita, sehingga apa? Saya bisa dapat diskon lebih. Tapi yang di BPR Kaliste yang bangkrut itu luar biasa susahnya gitu. Kita bilang, saya turun 100 juta ya nggak mau dia. Turun 50 juta ya nggak mau. Kenapa? Saya udah tanda tangan dan belum dihitung bunga sekarang, Pak Ridwan belum bayar juga berapa duit kerugian negara gitu, segala macam-macam. Dan tapi terakhir alhamdulillah selesai juga gitu. Dan itu karena Allah gitu. Jadi saya libatkan istri, terus saya sabar. Kan kalau Anda mau cari jalan keluar adalah, kalau mau ditolong Allah adalah iya karena budu, iya karena stain. Jadi kita ya seperti itu. Jadi kita harus beribadah dulu sama Allah gitu. Dan Allah akan memberikan pertolongan pada kita gitu. Jadi jangan sampai kebalik sob. Jadi kita sesusah apapun tetaplah beribadah gitu, sholat dan yang lain jangan tinggalkan. Meskipun ada telat-telat dikit atau gimana segala macam-macam, meskipun masih belum konsentrasi gitu. Dan kita harus sabar sob menghadapi ini. Oke, saya balik lagi ya. Jadi Om Yanto ini rekan bisnisnya sampai bangkrut sob, kasihan banget di akhir hidupnya dia menjadi orang miskin kembali. Padahal dia kayaknya luar biasa gitu. Terus kalau bisa like, subscribe ya di channel Ridwan Bali atau di SKDA TV ya. Terus dasar kita selesai masalah kredit macet di perbankan yaitu
peraturan OJK ya nomor 11 POJK nomor 03 2015. Di sini jadi sekarang udah diperbarui lagi OJK ini tahun 2020 yang terakhir kayaknya. Dan ini intinya gini, jadi bab 1 ketentuan umum pasal 1 dan ayat 2 ayat 4 adalah apa? Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank itu. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui 1. Penurunan suku bunga kredit, 2. Perpanjangan jangka waktu kredit, 3. Pengurangan tunggakan bunga kredit, 4. Pengurangan tunggakan pokok. Nah, tunggakan pokok bisa kurangi. Penambahan fasilitas kredit atau konsolidasi kredit menjadi penyertaan modal sementara gitu. Nah, jadi memungkinkan untuk pengurangan tunggakan pokok gitu, bunga pokok gitu, seperti itu. Dan kalau bisa restrukturisasi itu bukan minta perpanjangan kalau saya, penyelesaian gitu. Nah, caranya apa? Caranya saya kasih tahu, caranya adalah apa? Kita harus negosiasi. Kita lihat dulu payment history ke mereka semua, makanya kirimkan SP1 dulu. Kadang-kadang warga itu nggak sabar makanya harus gabung dengan WA Group SKDA, belajar pelan-pelan gitu. Kayak habis SP1 ngapain lagi, habis ini ngapain lagi. Dipikir panjang, padahal step 1 aja belum selesai gitu. Nah, SP1 pun apa yang harus dilakukan? Buatin tanda terimanya. Jadi di SP1 perihalnya gini, penyelesaian kredit bermasalah kami, rencana penyelesaian kredit bermasalah kami di bank ini, nomor kreditnya berapa, bla bla bla, dan juga permohonan surat payment history not outstanding gitu. Payment history kenapa perlu? Nah, itu kita dalam mengumpulkan bukti. Ketika Anda macet, Anda harus siap-siap untuk masuk ke pengadilan gitu, harus siap gitu. Kalau Anda banyak duit silakan gunakan pengacara, tapi kalau Anda pas-pasan, ya jadilah pengacara diri sendiri. Kayak gimana, saya nggak mampu, ya udah kita bantu, nanti ada tim RS yang bantu gitu. Dan sekarang kalau Anda mau bayar saya nggak masalah, saya dampingi. Nah, hasil dari Anda itu saya wakafkan untuk bank wakaf gitu. Saya karena mau diriin bank wakaf gitu. Saya punya mohon doa ya yang mudah-mudahan ini jalan dan bisa membantu Anda semua ke depannya gitu. Jadi memudahkan Anda usaha, memudahkan Anda penyelesaian gitu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan saya juga usaha saya doain mudah-mudahan lancar sehingga saya bisa membiayai juga gitu. Jadi intinya, dan kalau untuk saya sendiri alhamdulillah saya sudah cukup Allah dan banyak memberikan saya kebaikan dan Allah memberikan saya cukup harta gitu. Jadi saya ngerasa kaya, kenapa? Saya apapun saya tidak merasa kurang karena saya cukup gitu, merasa cukup, dan saya tidak ya hidup sederhana seperti itu aja gitu. Dan alhamdulillah Allah memberikan saya kecukupan gitu. Jadi intinya itu. Dan jadi negosiasinya ke mereka, restrukturisasinya bukan perpanjangan waktu kredit, bukan, tapi apa? Tapi penyelesaian kreditnya. Caranya apa? Minta SP1 dulu, minta tanda terimanya karena itu persiapan kita untuk masuk pengadilan gitu. Nah, kenapa saya bisa diskon banyak? Karena saya udah lengkap, ke pengadilan pun saya udah siap gitu. Mereka udah tahu diri saya gitu. Ke pengadilan saya siap segala macam-macam. Kalau masuk pengadilan lama Jadi saya lakukan itu. Jadi pengadilan bukan saya kayak gimana, kalau nggak nyogok nggak bisa, nggak apa-apa. Saya pengadilan mau kalah mau menang nggak masalah gitu. Kalau hakimnya benar ya biar itu tanggung jawab hakim. Yang penting kita berusaha dulu gitu. Kita ini tidak diwajibkan untuk untuk menang, untuk apapun gitu, untuk menyelesaikan masalah. Siapa yang menyelesaikan? Allah gitu. Jadi kalau Anda datang saya kayak Ridwan, saya minta solusi segala macam-macam. Sejak kapan ada hidup Anda untuk nyari solusi doang? Hanya Anda disuruh ikhtiar kayak burung terbang pagi-pagi, sore udah kenyang. Seperti itu. Kalau ikhtiar, sisa rezekinya itu Allah yang menentukan gitu. Dan kalau Anda dapat inspirasi dari saya pun bukan karena saya, karena Allah, semua petunjuk Allah gitu. Banyak selesai, ratusan orang, ribuan mungkin udah selesai hanya lihat YouTube gitu. Jadi belajar juga Anda itu jangan hanya mau bertanya lihat aja YouTube saya ratusan gitu sampai saya bosen buatin YouTube gitu. Ya udah, tapi Anda lihatin aja YouTube 40-50 tayangan akhirnya sampai ngerti gitu. Kalau Anda minta pendampingan silakan, ada biayanya untuk admin dan juga untuk saya akan masukin ke wakaf lagi gitu, seperti itu gitu. Mahal nggak? Juga nggak mahal, silakan aja cekin di luar. Anda bisa kena potongan 20%, di SKD paling 5%-an, nggak banyak, nggak dibilang, dan itu diamin, mungkin lebih oleh, coba aja lihat. Terus masuk pengadilan harus siap, jadi kita harus mengumpulkan data kayak tadi Mbak Meisya ngomong ke saya, kayak gini nih, hari itu saya minta restrukturisasi surat SP1, restrukturisasi surat negosiasi saya bisa berikan, tapi kan nanti Anda salah gitu, salah langkah lagi. Saya udah siapin surat restrukturisasi, tapi harus ada tahapannya. Ketika SP1 dijalankan baru masukin SP2. SP2 apa? Di situ kelengkapan SKMHT, SHM, fotokopi SHM yang ada legalisirnya, SKMHT, APHT itu. Terus kelegalan lainnya, kalau di leasing minta fidusia dan yang lainnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan berpikir hanya itu tok gitu.
Nah ini Anda dengarkan ya supaya kayak ini. Jadi satu-satu stepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Nah ini saya dengan ayah mertua saya, ini bukti nyata ya. itu. Ini ada satu pengalaman ya. Kebetulan kemarin ini saya dengan bapak mertua saya cerita gimana tuh? Atau OJK tuh kemarin waktu di ini. OJK, otorisasi jasa keuangan, Ternyata beliau OJK ini lah yang bisa memberikan kebenaran di dalam hal nasabah kerjasama dengan bank. iya. Nah, bank di sini ternyata bank itu sebetulnya membantu dalam arti orang yang sehat, yang tidak sehat malah dimatiin gitu. Iya. Nah ini pengalaman mertua saya. Jadi kalau Dia satu misal, bisnisnya orang sampai punya mall dia loh. dapat Nggak kaleng-kaleng mertua saya, ini dari guru saya. bank. Dia aja Sekian tahun nasabah sangat baik sekali dalam Track recordnya. rekodnya. Nah, pada saat terakhir mungkin nasabah ini dalam hal mengenai bisnisnya kurang sehat. Tapi justru bank tidak akan membantu, malah sekarang itu secara langsung maupun tidak langsung menekan membunuh untuk mengambil. Nah ayah saya ini mertua saya itu kehilangan aset di Gatsu jalan strategis banget itu. Nilainya puluhan M sekarang mungkin 20 M-an gitu. Hanya hutang berapa M aja gitu. Hanya 8 miliaran. Pada nasabah yang baik. Makanya ada OJK Bang ya. Makanya ada OJK. Oke. Mertua saya dengan saya dulu itu ada satu kredit ya di salah satu bank BUMN lah, BN apa gitu lah, saya nggak sebutin namanya. Kalau mertua saya ngakui itu, Wan, ternyata saya salah dulu cara menanganinya. Kalau saya tahu mungkin aset yang di Gatsu yang begitu sangat strategis kan itu nggak bakal hilang. Perusahaan saya di Jayaku mungkin nggak hilang juga itu. Karena ketidaktahuan kami lah akhirnya apa? Luar biasa, kami banyak hilang. Akhirnya kami tidak spam di bisnis lagi. Aplikasi saya juga hilang sob, di Jayaku. Saudara saya, partner saya yang di Jakarta waktu saya di Bandung, ketika saya bisnis Atlantik itu, Atlas Rubber Industry ya, saya dulu Om Yanto namanya, itu hancur habis-habisan sampai sekarang ini tidak punya apa-apa lagi, hanya tinggal di rumah kecil. Kenapa? Pabriknya disita, ininya disita, showroomnya disita, semua asetnya disita itu. Hanya tinggal rumah kecil gara-gara ya tadi tidak ngerti cara penyelesaian dengan bank. Sekarang ini beliau sangat prihatin sekali di hari tuanya. Dan sekarang udah almarhum sob. Mertua saya ini hebat gitu. Meskipun sudah sebegitu, tetap aja alhamdulillah tetap masih bisa survive. Bayangkan kalau seandainya kemarin kita tahu caranya, saya dan mertua saya tahu lebih dulu, mungkin asetnya mertua saya mungkin di atas 200-300 miliar mungkin. Tuh, 200-300 Tapi miliar. kalau tidak tahu, ya habis-habisan waktu itu sekarang ini. Ya. Jadi ini pengalaman nyata ya sob ya. Dan ternyata beliau tahu kesalahan yang kita buat dulu. Dan ternyata ya mertua saya tahu tentang salah satu fungsi OJK. Bagaimana dengan Anda? Nasi sudah jadi bubur dan semoga Anda tidak mengalami apa yang kami alami dulu. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua gitu. Jadi hutang hanya berapa puluh M, tapi kita kehilangan aset ratusan miliar kalau sekarang nilainya mungkin. Luar biasa nggak coba sob? Karena nggak tahu gitu loh. Restrukturisasi itu apa, main tanda tangan aja ternyata apa, jadi bengkak semuanya. Di diskon pun, kalau saya tahu kemarin mungkin saya hanya diskonnya bisa 70% dari pokok gitu. Karena saya kan udah nyelesain seperti sekarang. Karena saya nggak tahu ya udah selesai gitu. Habis-habisan. Jadi aset ratusan miliar bisa hilang gara-gara itu. Sampai pabrikasi saya yang PT di Jagung, saya punya workshop itu sampai 1.500 meter itu hilang semua gitu. Gara-gara apa? Gara-gara nurutin keinginan bank gitu. Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob, saya tambah lagi sedikit ya. Jika Anda mau sekarang ini, saya siap bantu Anda, tapi Anda harus bayar gitu. Ketemu saya boleh di Bali, saya buat tiap acara tiap Sabtu Jumat Anda datang, Sabtu Minggu gitu. Sabtu Minggu, jadi Anda 2 malam 3 hari 2 malam. Sabtunya kita ketemu saya langsung, bawa berkasnya, kronologi kejadian yang dikumpulin, surat-surat SP dari bank iniin, apa yang sudah Anda lakukan, hutangnya berapa, segala macam-macam, data-data Anda bawa segala macam, termasuk asetnya, fotokopi ininya segala macam-macam, saya akan bantu semua gitu. Dari situ kita buat selesai solusinya. Jadi Anda nggak nginap ya, kalau sendirian itu hanya 500.000. Jadi termasuk sarapan pagi dan kita makan siang ketika pertemuannya, opdarnya ngopi segala macam-macam dengan saya langsung sob dan tim saya. Terus minggu Anda bisa pulang gitu.
Jadi kalau kurang jelas malam kita bahas lagi. Jadi ada langsung face to face dengan saya gitu. Kalau berdua sebaiknya dilakukan bisnis ini berdua gitu, suami istri. Biar istri kita meskipun ibu rumah tangga, biarkan. Kenapa? Karena itu jalan keberkahan kita. Jadi kalau berdua 750.000. Kalau Anda masih kemahalan juga silahkan ngobrol dengan saya gimana gitu. Jadi intinya apa? Saya buka Senin depan sob. Tanggal berapa ya? Minggu depan sob. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal lupa ya, susah deh, sampai lupa tanggalnya gitu. Jadi minggu depan Sabtu ini awal Desember lah gitu, kita mulai ini saya punya hotel Satria Syariah, seperti bintang 3 lah, lumayan gitu, cuma nggak ada kolam renang aja, hotelnya masih baru dan nyaman sob. Jadi ketemu dengan saya langsung segala macam-macam. Terus Cap, saya punya produk, bisa nggak dibantu saya jualkan gitu, saya bisa bantu jualkan. Kemarin ada contoh, ada orang Pak Yanto namanya dari Surabaya mampir ke kantor saya, ke hotel saya, nginep 2 hari 3 hari di sana, diskusi dengan saya, nyelus solusinya. Bisa apa Pak? Jual ini, jual apa? Tas kucing gitu. Dulu udah bangkrut habis-habisan, pinjolnya udah selesai, sekarang tinggal apartemen. Dia diskusi dengan saya, tas kucing Pak. Langsung saya masuk YouTube segala macam-macam, sama IG saya segala macam-macam, karena saya IG juga followernya banyak ya. Ternyata apa coba? Langsung kebajaran order sob. Jadi Anda nanti saya bantu juga. Jadi bukan hanya itu, termasuk bisnisnya saya akan buka tanggal 12 bulan 12 2022. Saya akan mulai launching Uber Bag gitu, sama Nusantara Pay gitu. Jadi Nusantara Pay Anda bisa berbisnis pulsa gitu. Jadi saya akan launching pada saat itu gitu. Silakan Anda kalau mau ketemu langsung silakan. Dan kalau memang solusi kayak bisa nggak hanya lihat video, bisa aja, tapi harus Anda 50-60 video harus Anda lihat gitu YouTube saya kalau mau menyelesaikan sendiri gitu. Loh, Cap, terus kalau nggak bisa ya Anda bisa ikut pendampingan. Anda bayar sob. Jadi bayar untuk siapa? Untuk gaji para adminnya dan juga untuk bayar saya. Nanti uang saya itu sudah saya pakai untuk modal untuk wakaf. Jadi Anda ikut wakaf dari hasil Anda membayar keahlian saya gitu. Sekarang saya nggak apa-apa, yang penting bank wakaf saya bisa jalan gitu. Demikian ya saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.